Selamat pagi Smart People semua. Kembali lagi di Morning Stock Fix bersama RAB Sekuritas Indonesia. Saya Fala sebagai retail analis dari RAB Sekuritas Indonesia. Senang banget bisa kembali lagi berjumpa menyapa Smart People semua pada pagi hari ini. Nah, kita tahu ya Smart People ya, beberapa hari terakhir market ini memang lagi nggak mudah. IHSG terkoreksi cukup dalam. Sentimen globalnya masih ada, sentimen makro dalam negerinya masih ada, dan sentimen yang lainnya yang di dalam negeri ini masih cukup besar sekali ya. Banyak hal yang kadang tidak terduga seperti itu. Seperti hari kemarin juga itu tidak terduga. Ini pasti mulai banyak trader, mulai banyak investor, ya smart people semua capek secara mentalnya. Tapi justru di kondisi seperti ini, quality kita sebagai seorang investor dan juga trader memang sangat diuji. Kita betul-betul manajemennya, risk manajemennya, semuanya ini sangat diuji. Karena kita tahu market turun itu hal yang biasa, memang namanya hidup ya, kadang naik kadang turun, kadang jeblos kayak kemarin seperti itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap objektif dan tetap punya plan ya. Di market bukan yang paling agresif yang paling bertahan lama, tapi di market ini yang paling yang paling disiplin dan menjaga risk dan sabar menunggu momentum balik lagi kembali. Nah, semoga Smart People tetap semangat semuanya dan sehat. Hari ini seperti biasa kita akan bahas sudah pasti kondisi market secara teknikalnya, globalnya, regionalnya seperti itu. Terus juga ada pilihan saham dan juga sesi Q&A untuk smart people semuanya. Jadi karena di market seperti sekarang ini fokus utamanya bukan cari cuan cepat ya, tapi bagaimana kita menjaga modal dan tetap survive sampai momentum besarnya balik lagi. Supaya smart people semangat semuanya yang siap mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini, ketik di kolom komentarnya adalah ijo. Mudah-mudahan ijo. Meskipun dalam hati saya sendiri ini ada dua potensi ya pada hari ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke? Oke, berang-berang bawa tongkat, berangkat. Kita mulai dari yang pertama mengenai DJI-nya terlebih dahulu ya Smart People ya. Kalau kita lihat di sini memang secara DJI-nya sendiri ini belum ada perlawanan sama sekali ya. Memang masih belum ada tanda-tanda untuk pembalikannya. Kemarin menembus di bawah EMA 20-nya seperti itu. Masih sama, area resistance masih di 49.743 dengan nilai stop loss ya. Dengan nilai supportnya di harga 48.827 daripada nilai DJI-nya kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini memang ya dengan adanya penguatan indeks dolar, nah ini salah satu tekanan daripada globalnya sendiri. Indeks dolarnya masih naik terus, my people. Kita bisa lihat di sini Kospi minus 2,11%, Hang Seng minus, Nikkei minus. Ya, kalau kita lihat di sini hampir semuanya minus seperti itu. Secara fixnya sendiri, kalau kita lihat di sini volatility-nya memang ini masih di angka 18, actually masih good ya. Ini memang kita akan menuju ke refinancing nanti Amerika Serikat di Juni 2026, di mana kita tahu kalau mereka ingin refinancing, mau nggak mau mereka harus menaikkan mata uang dolarnya supaya banyak investor mau beli atau investasi di aset yang menggunakan USD, which is adalah obligasinya daripada Amerika Serikat itu sendiri. Nah, itu salah satu reasonnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, secara komposisi kita sendiri kemarin memang kita tahu kita mendapatkan berita itu siang hari ya, di mana beritanya berkaitan dengan ekspor ini ingin satu pintu lah seperti itu segala macam, tapi katanya akan diumumkannya hari ini di pidato. Disclaimer on untuk itu karena saya sudah membaca di beberapa portal media, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tunggu saja besok pada saat ada pidato dari Pak Presiden. Jadi kita doakan mudah-mudahan pidatonya cukup bagus hari ini, bisa mengembalikan lagi ya ISG kita yang kemarin jatuh cukup dalam, hampir minus 4% dari kemarin. Dan kalau kita ngomongin tentang Fibonacci-nya memang ya di sini target kita di 161,8% seperti pada saat hari Senin yang saya katakan, kalau misalnya dia menembus di 127,2% memang akan potensi kena di 6.416. Nah, yang harus perhatikan dari Smart People sekarang adalah kalau 6416 yang tertembus lagi, maka gap di area 6100 ini bisa disentuh, yaitu dari harga 6080 sampai dengan 6166. Itu akan menjadi bantalan terakhir bagi saya pribadi, karena kalau misalnya itu tertembus maka angka psikologi 6000-nya ini tidak baik-baik saja. Jadi kita doakan mudah-mudahan hari ini pidatonya cukup bagus seperti itu, bisa mengembalikan momentum positif lagi untuk IHSG kita tercinta. Nah, kita akan melihat untuk komoditinya juga secara komoditi sendiri sih di sini ya, harga minyaknya ini actually masih cukup bagus. Untuk harga minyak masih mengalami peningkatan ya. Kemarin mohon maaf smart people, di hari Senin kemarin memang dari stock picknya mengenai stop loss semua, karena kemarin berkaitan dengan minyak dan juga berkaitan dengan batu bara, dimana kita tahu ya yang sangat tertekan di hari kemarin karena beritanya itu adalah untuk ekspor
CPO dan juga batu bara, which is minyaknya juga hampir kena sedikit-sedikit. Mostly untuk komoditi kemarin gagal semua, kemarin jatuh semua. Tapi secara harga komoditasnya sendiri ini masih banyak yang naik. Harga minyaknya naik, harga batu baranya naik, harga CPO-nya masih naik, masih dalam jangka early uptrend seperti itu. Harga emasnya ini memang masih di bawah, harga nikelnya ini mulai ada rebound, harga natural gas ini masih naik-naiknya. Jadi ini saya bisa katakan adalah anomali antara harga komoditi dengan harga saham di Indonesianya. Berarti the problem is on us. Seperti itu. Jadi kita akan nunggu, mudah-mudahan menjadi sentimen positif. Ada sentimen positif yang baru untuk bisa menggerakkan, menggairahkan lagi market kita. Seperti itu ya. Jadi secara komoditi memang masih naik semua. Smart people boleh perhatikan saham-saham yang berkaitan dengan natural gas juga. Kalau kita tahu ada dua ya, ada Pegas dan juga Raja kalau tidak salah. Disclaimer on untuk itu smart people ya. Oke, kita lanjut ke data spesifik daripada ISG dari kemarin smart people, di mana memang secara asingnya sendiri kemarin justru actually masuk ya, ini salah warna. Kemarin tuh masuk 300 miliar. Jadi ketika kemarin market jatuh-jatuhan, asing justru net buy posisinya di 300 miliar, dengan currency kita memang masih sama, masih di 17.741. Net sell-nya kemarin paling besar di BBCA, Brand dan juga BBRI, dengan net buy-nya di sini ada MDKA, Adro dan juga MBMA. Unik. MDKA kemarin betul-betul dihantam. Ini yang saya katakan ya, ada gerakan yang cukup masif nih di saham MDKA ini sendiri secara broker summary-nya juga. Jadi smart people boleh cek di broker summary dari aplikasi RHB Trustmart ID. Nah, di hari kemarin sudah pasti ya ISG turun minus hampir 4%. 612 saham yang melemah, 112 yang menguat, dan juga hanya 94 saham yang stagnan, dengan sektor yang menguat hanya sektor di kesehatan 0,55%. Nah, kita akan mereview pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin smart people, di mana Mas Ilham di hari kemarin memberikan saham ASI yang pertama. Untuk ASI-nya sendiri kemarin Mas Ilham memberikan area buy-nya cukup di bawah, actually good ya. Melihat marketnya yang sedang tidak baik-baik saja, di area buy-nya 5875, TP1-nya di 6250, dan stop loss di harga 5500. Ini masih bisa diperhatikan oleh smart people semuanya. Lalu yang kedua, setelah saham Astra International, ada SSIA dari Mas Ilham dari kemarin, di mana untuk SSIA-nya ini memang lagi-lagi ya, memang banyak saham konglo yang kena di hari kemarin. Ini langsung menembus di bawah area entry buy-nya. Sekarang tertahan di Fibonacci 100%, seperti di harga 1550. Bagi smart people yang membeli saham ini, perhatikan titik stop loss-nya, karena ini sudah sedikit lagi mendekat dengan titik stop loss-nya seperti itu. Dan yang ketiga di hari kemarin dari Mas Ilham itu ada saham Akra. Akranya sendiri kalau kita lihat di sini berkaitan dengan minyak ya, tapi Akra itu memang mainnya di bagian hulunya seperti itu. Nah, di sini area entry banyak kemarin Mas Ilham memberikan di harga 1425. Nah, ada rebound dari kemarin ya di MA 60-nya di sini. Perhatikan bagi smart people yang sudah ambil, perhatikan di titik MA 60-nya untuk saham Akra seperti itu. Oke, itu 3 pilihan saham dari Mas Ilham dari kemarin smart people, dan 3 pilihan saham di hari ini. Yang pertama adalah Supa. Nah, untuk Supanya sendiri Superbank ya, ini saya perhatikan ini cukup unik karena Superbank ini sudah mendekati dengan harga IPO-nya seperti itu ya, penurunannya. Tetapi ada satu gerakan masif mirip sekali seperti MDK, ada satu broker yang ngambilin terus dari kemarin, di mana dari tanggal 11 Mei sampai dengan di tanggal kemarin di 19 Mei ini kondisinya akumulasi. Dan kalau kita ngomongin secara teknikalnya, sekarang dia di area supportnya di harga 840-nya juga seperti itu ya. 840-nya so far ini masih cukup kuat, mudah-mudahan kuat terus seperti itu. Dan dalam beberapa hari terakhir ini volume buy-nya cukup besar juga. Ini yang menjadi cukup menarik daripada saham Supa. Nah, bagi smart people yang tertarik membeli saham Supa, untuk area buy-nya ini di harga 820 sampai dengan di 840, which is ini adalah buy on support, dengan nilai stop loss-nya di harga 770. TP1-nya di harga 890, TP2-nya di 915, dan TP3-nya di harga 955. Itu yang pertama dari pilihan saham pada pagi hari ini, yaitu Supa. Lalu yang kedua smart people, ada saham AMRT. Untuk AMRT-nya sendiri smart people, kalau kita lihat di sini memang secara teknikal pun ini masih dalam kondisi sideways, ada potensi membentuk yang namanya double bottom. Double bottomnya kurang lebih kalau saya gambarkan ini, kita ambil bottom yang pertama, lalu yang kedua ini ada potensi bottom yang salah pencet. Ini ada potensi bottom yang kedua. Hopefully ya ini akan menjadi bottom yang keduanya. Sebenarnya ini sudah menjadi swing low ya. Ini mudah-mudahan menjadi bottom yang keduanya menuju ke area neckline-nya seperti itu. Nah, karena kita melihat market sedang seperti ini, AMRT ini salah satu yang cukup defensif ya, secara sektornya juga. Untuk area buy-nya smart people, ini ada di area 1380 sampai dengan di area 14
1.400 dengan nilai stop lossnya di harga 128, sorry 1290. TP satunya di harga 1.500, TP 2-nya di 1.535 dan TP 3-nya ini di harga 1.595 untuk saham AMRT atau pilihan saham yang kedua pada pagi hari ini yang ada potensi double bottom dan juga sedang diakumulasi seperti itu smart people. Dan yang ketiga, selain tadi ada Supa, ada AMRT. Yang ketiga ini agak berkaitan dengan energi tetapi lebih ke energi terbarukan atau renewable. Ini ada Pegeo. Nah, kita tahu ya, ini lagi rame lagi. Sorry, Smart People, lagi rame lagi ya kita kita bicarakan tentang renewable energy seperti itu. Kemarin juga Oasa, Kin dan yang lain-lain ini mulai rame lagi WTE-nya. Nah, untuk Pegeo sendiri di sini karena berkaitan dengan energi-energi juga meskipun agak berbeda, sekarang dia itu sedang mencoba bertahan di Fibonacci 61,8% di harga 990 seperti itu. Nah, kita melihat masih ada potensi tekanan di sektor energi dan kalau kita lihat di sini ada dead cross juga daripada ini mulai ada golden cross juga daripada saham dead cross ya. Dead cross daripada stokastiknya juga ini ada potensi menuju ke area supportnya. Nah, jadi untuk Pegeo sendiri di sini meskipun secara broker summary ini lagi diakumulasi, secara teknikal ini masih sideways seperti itu, tapi sentimennya ini kita lagi belum positif untuk melihat sektor energi. Ini kita bisa perhatikan buy on support di harga 945 sampai dengan di harga 965 dengan nilai stop lossnya di harga 885. TP satunya di harga 1025, TP 2-nya 1060 dan TP 3-nya di harga 1100 untuk saham Pegeo. Jadi itulah tiga pilihan saham pada pagi hari ini Smart People. Yang pertama tadi ada Supa. Nah, sebentar ini akan saya share lagi. Yang pertama tadi ada Supa, seperti itu boleh di screenshot saja bagi Smart People yang di Instagram ya ataupun di Zoom yang tadi ketinggalan. Lalu yang kedua ini ada saham AMRT which is buy on weakness. Kalau untuk AMRT-nya ini cukup menarik ya. Volumenya besar. Nah, ini volume besar sekali, pergerakannya kecil dan itu akumulasi cukup besar juga seperti itu ya. Dan yang ketiga setelah ada MRT di sini ada saham Pegeo. Sorry Smart People. Oke, Smart People kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin menanyakan saham-sahamnya boleh ditulis di kolom chatnya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada dari Pak Dedi mengenai UNTR. Kita coba search. Untuk UT-nya sendiri di sini ya, memang ini berkaitan dengan batubara juga, berkaitan dengan coal. Kita tahu ya UT ini dalam beberapa hari terakhir actually ada beberapa ini ya, coba kita cek UNTR saham di sini misalnya ya. Kita lihat secara newsnya sendiri di sini memang banyak ya, ada persiapan 2 triliun untuk buyback semua segala macam. Cuman kalau kita lihat secara sentimennya pun UNTR ini masih kurang nih seperti itu kan. Terus juga sekarang based on technical supportnya ditembus. Harga call-nya actually naik tetapi sentimen dalam negerinya itu yang jadi turun seperti itu kan. Sentimennya membuat sektor-sektor pertambangan terutama coal, CPO, nikel, kemarin ada royalty dan yang lain-lain ini mengalami penurunan. Jadi memang belum ada sentimen yang cukup signifikan lagi. Kita perhatikan based on technical daripada saham UNTR ini bisa diperhatikan di harga 24.450. So kita wait and see kurang lebih di harga 24.450 atau kita bulatkan di 24.500 seperti itu ya daripada saham UT-nya itu sendiri. Secara volume penjualan sebenarnya ya ini tidak begitu besar dibandingkan dengan sebelumnya tapi memang masih di atas MA20 volumenya atau garis biru yang ada di bawah sini seperti itu smart people ya. Jadi UT kita wait and see di harga 24.500 seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Dedi mengenai UT-nya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Pak Usman menanyakan tentang energi ya. Nah, untuk energi sendiri, waalaikumsalam Pak Usman. Semoga sehat keluarga Pak Usman semuanya. Untuk energinya sendiri kemarin pun ini kita rekomendasikan dan ini sudah actually closing di atas harga stop loss ya. Nah, perhatikan ya, sekarang itu dia di harga 1465 seperti itu. Terus dia punya support sekarang di harga 1480 yang paling dekatnya. Nah, perhatikan untuk energi itu sebenarnya harga minyaknya itu masih naik ya. Di sini masih 111 secara harga minyaknya seperti itu. Kita tahu energi itu adalah hulunya, hulu dari bisnis oil and gas. Dan kita tahu juga bisnis oil and gas ini lagi digenjotkan oleh Bapak Presiden kita seperti itu ya. Jadi secara sentimennya ini memang 50-50. Gara-gara kemarin ya, ini jadi energi kena juga, semua kena semua. Kalau bumi karena 90% coal ya isinya. Sudah smart people. Nah, sekarang untuk energi bagi yang belum masuk, nih, bagi yang mau entry, sekarang kan di harga 1465. Perhatikan ini di harga kurang lebih
boleh di wait and see di harga 1390. Bagi yang kemarin sudah membeli saham energi di area buy-nya seperti itu, perhatikan satu titik lagi itu akan menjadi titik stop loss buat kita semua yang kemarin entry di hari Senin ya. Tapi bagi yang belum ini bisa diperhatikan di harga 1375 sampai dengan di harga 1410-nya. Oke, seperti itu. Sorry small people. Oke, kita lanjut. Untuk stop loss-nya, bagi yang baru mau masuk, ini kurang lebih di angka saya buatkan di 11.295 deh, 7,1% atau satu tick di bawah 1.300 seperti itu. Dengan TP satunya ini saya berikan kurang lebih, kita ngambil di sini nih. Hup, saat naik lagi. Ya, 1.500. Oke. TP satunya kita di 1.500, TP 2-nya ini kita delete dulu. Oke. TP2-nya bisa di area buy yang kemarin ya. Ini di harga 1570 sampai dengan di 1590 dan TP3-nya boleh dipakai di MA60-nya di harga 1670 untuk saham ENRG. Pak Osman dan juga Smart People semuanya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Osman dan juga Smart People semuanya. Di sini kita ambil pertanyaan dari Instagram terlebih dahulu di mana ada GGRM dan WIM. Oke, kita ambil yang WIM-nya deh, Wismilak ya. Wismilak inti makmur. Kalau WIM-nya sendiri pun juga sama, secara marketnya juga lagi gak baik-baik saja. Ini pun juga downtrendnya cukup dalam sekali ya. Yang kita perhatikan daripada saham WIM itu sendiri, bagian tertarik bisa dari area 1645, which is adalah buy on support di sini ya. 1645 sampai dengan di harga 1675. Sebenarnya kalau kita ngomongin di atasnya ini ada fair value gap cukup besar, kurang lebih di harga 1775 sampai dengan 1885 seperti itu. Terus juga kalau saya matikan di sini, sebentar nih saya matikan ini dulu, pindahkan ke sini. Oh, memang belum ada tanda-tanda lagi untuk posisi buy-nya ya daripada saham WIM ini. Jadi untuk WIM kita buy on support kurang lebih di harga 1635 sampai dengan di 1675. Mudah-mudahan di sini ketika ada penurunan lagi volumenya semakin kecil. Karena kalau kita lihat di sini volumenya masih cukup tinggi ya, volume jualannya seperti itu. Oke. Jadi untuk WIM kita melihat di area supportnya 1645 sampai dengan di 1675 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita lihat dari Pak Hendy ya mengenai saham BRIS. Kemarin BRIS itu menghijau ya. Bagus tuh BRIS kemarin ya. Ada rebound. Nah, untuk BRIS sendiri kalau kita lihat di sini memang kemarin dia menutup gap ya. Gapnya ini kurang lebih di harga 1820 kemarin tertutup. Nah, di sini I think saya agak sedikit bingung ya apakah ini bearish engulfing, sorry, bullish harami atau dia masuknya dalam inverted hammer seperti itu. Actually dua-duanya good signal for candlestick pattern. Nah, cuman yang kita perhatikan daripada saham BRIS ini itu adalah nanti di titik 1790. Jadi kalau BRIS kita pakai strateginya adalah buy on breakout di harga 1790 seperti itu. Apabila ada breakout 1790 boleh dipertimbangkan dengan nilai stop lossnya kalau untuk BRIS sendiri di sini karena posisinya memang ada potensi double bottom. Cuman ini belum membentuk swing low. Membentuk swing low itu ketika nanti dia ini saya pakai 4 hour deh biar lebih detail. Oke, oh actually ya belum belum. Dia itu ke membentuk swing low kalau harga itu sudah menutup di harga 1790-nya. Baru dia di titik berapa ini di titik 1690-nya ini akan menjadi titik swing low-nya seperti itu ya. Jadi buy on breakout di harga 1790 dengan nilai stop loss-nya kurang lebih kita tarik dari support sebelumnya. Wow, panjang sekali. Ini kita delete dulu kalau seperti itu. Kita bikin Fibonacci yang baru saja. Biar tidak pusing, kita ambil di sini, tarik sedikit, set, cakep, pakai Fibonacci-nya. Oke, di sini stop loss-nya kita ambil di harga 1665 seperti itu, ini minus 6,9%. Dengan kurang lebih ya targetnya pun juga sama 6,9%, TP1-nya di harga 1915-nya seperti itu ya. Ini untuk TP1-nya, lalu TP2-nya di harga kita ambil di harga 2000 pun juga oke. Oke, jadi untuk BRIS ini memang ada potensial di double bottom, cuman dia butuh konfirmasi ketika harga itu menembus di atas 1790, lalu ntar neckline-nya itu di harga 2000 pas ya. Jadi itu untuk BRIS-nya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Smart People. Di sini ada yang menanyakan tentang bumi, apakah bumi akan lanjut membumi seperti itu? Ya, actually kita tidak menyangka ya bumi itu di bawah 200 dan kalau kita bicarakan secara trennya ternyata ini yang saya buatkan ini di cabang mana ya? Saya lupa di sini ini saya buatkan memang secara supportnya bumi ini kemarin sudah kena supportnya ya. Kita mainnya pakai one day dulu di sini. Nah, ini kemarin dia menembus supportnya daripada saham bumi itu sendiri. Perhatikan di harga 182 bagi yang sudah ambil. Karena kalau 182 tertembus maka ada potensi ke 173 sampai ke 159. Cuman hopefully ada something good ya karena kemarin yang paling tertekan itu adalah saham-saham batu bara karena batu bara ini akan
Kalau saya lihat dari yang beredar seperti itu, dari portal media semua segala macam sudah dibahas ya. Lagi rame banget kemarin CPO-nya CPO, batu baranya bumi itu 90% ya, masih 90 banding 10 yang terakhir saya dapatkan update-nya, disclaimer on untuk yang itu. Nah, itu yang membuat bumi kemarin tertekan sekali karena peraturan yang kemarin tersebar luas itu membicarakan tentang ekspor batu bara. Ya, jadi ntar akan menjadi satu pintu itu yang akan menjadi itu yang menjadi sentimen kurang baik daripada sektor batubara di hari kemarin. Nah, ini untuk bumi ini pun juga terdampak. Karena sebelumnya kalau kita lihat bumi ini masih cukup kuat ya di harga 200 ke atasnya seperti itu ya. Tapi karena ada yang kemarin maka tertembus. Nah, sekarang karena dia sudah tertembus di angka support ya seperti itu di harga 194, sekarang di 182 akan menjadi titik support yang selanjutnya apabila 182 tertembus maka ada potensi menuju ke 159 sampai dengan 173. Jadi untuk buminya kita perhatikan nanti apa satu ya, perhatikan nanti pidatonya dari Pak Presiden ini jadi atau enggak, lalu bagus atau enggak. Kalau enggak, berarti ada potensi kalau di sini Pak Andi Wibowo bilang lanjut membumi, ada potensiali lanjut membumi kalau misalnya tidak baik, tapi kalau baik itu ada potensi rebound. Jadi kita perhatikan saja di hari ini resultnya untuk bumi based on technical 182-nya menjadi support terakhir sebelum menuju ke 159 sampai dengan 173. Seperti itu ya daripada saham bumi. Jadi bagi yang belum masuk bisa wait and see, bagi yang sudah masuk perhatikan 182-nya dan juga pidatonya nanti siang katanya. Seperti itu ya. Itu ada sudah rame ya. Silahkan cek di portal media. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Smart People di Zoom lagi. Di sini ada dari Pak Haryanto Gunawan, MAPA dan juga BRMS. Nah, untuk BRMS ya, BRMS ini bumi ya, sorry, Bumi Resource Minerals juga. Ini pun juga sama BRMS kemarin kita sudah bahas juga ya. Memang area buynya kemarin kita sudah kasih di bawah juga di sini ya. Kurang lebih di harga 690 sampai dengan 710. Mungkin Smart People kemarin ada yang ambil. Ya ini dalam kondisi floating loss, kurang lebih floating lossnya itu kita tarik di sini ya. Ini minus 3 persenan, minus 4 persenan. Nah, titik stop loss yang kemarin kita buat itu di harga 635. Perhatikan untuk sekarang daripada BRMS itu sendiri. Memang kalau kita ngomongin secara dia punya stokastik ini sudah dalam kondisi dead cross. Kemarin volume penjualan 2 hari terakhir ini di atas MA20 volumenya juga. Jadi bisa dikatakan bahwa BRMS ini masih ada tekanan jual yang cukup besar. Dan ini belum ada tanda-tanda buy juga. Kita pakai MA-nya juga sudah di atas semua. Jadi wait and see, perhatikan di harga 635 sampai dengan di harga 655. Apabila ada rebound actually good, bisa plus 7% untuk TP1 dan juga stop lossnya minus 7%. Seperti itu Smart People ya. Nah, Smart People, karena 3 menit lagi ya, tak terasa ya, ini 3 menit lagi kita akan mulai waktunya pre-opening. Terima kasih banyak atas antusiasme dan semua pertanyaannya hari ini. Sebenarnya saya ingin banyak sekali yang dibahas karena kita tahu persiapan ya di hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya yang banyak sekali, bagus-bagus saham-sahamnya saya ingin bahas. Dan juga disclaimer on untuk semua trading plan yang kita bahas pada pagi hari ini tetap harus disesuaikan dengan profil resiko dan strategi masing-masing dari Smart People semuanya ya. Jangan lupa Smart People di RHB-Trade.id ada fitur arrow ini yang bisa memberikan informasi secara teknikal ataupun fundamental ya saham-saham dari Smart People semuanya. Dan jangan lupa untuk terus join Morning Stock Pick setiap hari jam 8.30 sampai dengan 8.55 kecuali hari libur bursa. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan bisa menambahkan insight untuk Smart People semuanya. Mohon maaf di pilihan saham yang kemarin memang masih banyak yang belum sempurna. Nanti kita akan perbaiki lagi. Sampai jumpa lagi di Morning Topics berikutnya Smart People. Thank you so much and bye-bye. Have a nice day Smart People semuanya. Sehat-sehat. Thank you.